Sekali lagi saya bacakan kepada kita, dikatakan membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 17 ayat 5 dalam sebuah terjemahan yang lain dikatakan, Tuhan membenci orang yang mengatakan bahwa jahat itu baik dan baik itu jahat. Saudara, mengapa Tuhan katanya membenci kepada orang yang mengatakan bahwa yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat? Saudara, karena itu melanggar sifat Allah. Ya, apakah sifat Allah? Itu adalah adil. Ketika orang mengatakan bahwa yang jahat itu baik atau yang baik itu jahat, atau ketika orang membenarkan orang yang jahat atau orang yang fasik dan mempersalahkan orang yang benar, saudaraku, itu namanya tidak adil. Ya, jadi itu melanggar sifat-sifat Allah. Ya, nanti kita akan belajar bahwa sekalipun Allah tidak langsung memerintah dunia ini, tetapi Allah menjaga kedamaian di atas muka bumi ini melalui keadilan, saudara. Jadi kita akan lihat sebentar. Ya, sekali lagi, kalau ada orang mengatakan membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ulangan 32 ayat 4 dikatakan seperti ini. Gunung batu, yaitu Allah sendiri, yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Jadi saudaraku, di sini dikatakan bahwa adil itu disamakan dengan setia, disamakan dengan tiada kecurangan. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, atau dengan kata lain, orang yang tidak adil sesungguhnya adalah orang yang curang. Jadi sekali lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Kalau kita mengatakan orang yang jahat itu benar, orang yang benar itu jahat, maka itu tidak adil. Mazmur 11 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab Tuhan adalah adil. Nah, dengar baik-baik. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Ya, jadi saudaraku, sekalian Tuhan itu adil dan Ia juga mengasihi keadilan. Jadi saudaraku, kalau kita dalam hidup ini adalah adil, maka Tuhan mengasihi kita yang melakukan keadilan. Ya, jadi prinsip keadilan itu berarti tidak memihak, saudara. Ya, kalau prinsip keadilan artinya itu tidak memihak. Ya, Ayub 34 ayat 17 sampai 19 berkata begini. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempersembahkan Dia yang adil, mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik, Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Nah, jadi saudara sudah jelas dalam ayat ini, dalam kitab Ayub ini berkata bahwa Allah itu adil, ya, Dia tidak memihak. Ya, Dia tidak memihak kepada para pembesar, ya, Dia tidak mengutamakan orang-orang yang terkemuka, tetapi Dia melakukan keadilan. Nah, saudara, demikianlah ya Tuhan memerintah bumi ini. Makanya Tuhan memperingatkan kepada orang-orang Israel di dalam perjanjian lama dikatakan, ya, dalam Ulangan 16 ayat 18 dikatakan, hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu.
kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Nah, jadi saudara, jadi kenapa ada keadilan di atas muka bumi ini? Itulah kenapa Tuhan memerintah, kenapa ada keadilan? Karena itu adalah berasal daripada Allah. Allah menyuruh orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, ya, di mana Allah sudah mengimpartasikan, memberitahukan kepada umat Israel bagaimanakah manusia itu harus hidup, bagaimanakah manusia itu diatur, ya, itu lewat keadilan dan bangsa-bangsa lain. Saya percaya belajar daripada firman Tuhan, bagaimanakah mengatur tata cara kehidupan manusia selain daripada ada budaya. Hukum yang paling tinggi adalah keadilan, saudara. Ya, raja-raja diangkat, saudaraku, untuk melakukan keadilan. 1 Raja-Raja 10 ayat 9 dikatakan seperti ini. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Ya, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja, ya, untuk melakukan keadilan dan kebenaran, ya, untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Inilah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Nah, saudara, satu kali saudara ingat bagaimana satu kali Raja Salomo, ya, benar-benar diuji apakah bagaimana dia melakukan keadilan ketika ada dua orang ibu yang mengakui bahwa seorang bayi itu adalah bayi mereka. Mereka keduanya bersikeras bahwa ini adalah bayi mereka. Nah, Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Lalu dia berkata, ambil pedang. Lalu belalah anak itu menjadi dua. Dan akhirnya dia menemukan bahwa ibu yang sesungguhnya berkata, berikanlah dia kepada ibu ini. Nah, akhirnya Salomo tahu manakah ibunya. Itu adalah keadilan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah itu adil. Itu sebabnya dia mau, ya, memerintah kelangsungan di atas muka bumi ini dengan keadilan. Ya, apakah yang membuat orang tidak adil, saudara? Ya, nah, apakah yang membuat orang bertindak tidak adil? Nah, yang pertama suap. Ulangan 16 ayat 19 dikatakan begini. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu. Dan janganlah menerima suap. Ya, inilah tantangan terbesar, ya, bagi manusia. Ya, khususnya saudaraku itu di dalam pemerintahan, para hakim, ya, eh, yudikatif, ya, di mana-mana di bangsa ini, termasuk di bangsa Indonesia. Saudara, kita dengar belakangan saudaraku Jessica Wongso, ya, ketika Netflix mengangkat kembali kisahnya, ya, ini mulai hangat kembali, ya, bahwa Jessica Wongso katanya tidak salah, bukan dialah yang menjadi pembunuh Mirna, ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dan hal-hal demikian banyak terjadi, ya, di tengah-tengah bangsa kita maupun di belahan dunia ini. Kenapa, saudaraku? Itu karena suap, ya. Nah, sekali lagi saya bacakan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat mata orang-orang bijaksana. Lihat, suap membuat mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Ya, ya. Jadi itulah bahayanya suap, ya. Bahayanya cinta uang, saudara. Ya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, suap ini bisa membuat orang memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan fakta.
ya, memutarbalikkan perkataan, ya. Ulangan 16 ayat 20 dikatakan, ya, semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, ya. Jadi saudaraku, itu yang harus engkau kejar. Supaya apa? Supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ya. Jadi saudaraku, yang pertama, apa yang membuat orang bertindak tidak adil? Memutarbalikkan fakta, mengatakan orang yang benar salah, orang yang salah benar, suap. Yang kedua apa, saudara? Hubungan yang dekat. Nah, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, ini yang paling sering terjadi. Ya, jadi kalau di dalam pemerintahan yudikatif, saudaraku, ya, itu adalah suap. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya, ini bicara tentang hubungan yang dekat. Ya, bicara tentang kalau di anak-anak ini anak favorit, ya, favoritisme, saudaraku, ya. Membuat kerap kali kadang-kadang orang tua itu bertindak tidak adil. Ya, anak favoritnya sudah melakukan kesalahan, tapi dia membenarkannya. Saudaraku, itu nggak baik, saudara. Ya, nah kita lihat apa yang terjadi, saudaraku, ketika eh, ada terjadi karena hubungan dekat, saudaraku. Nah, ini kita lihat bagaimana di tengah-tengah bangsa kita ketika orang tidak dapat lagi membedakan, saudaraku. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Karena itu adalah favoritnya, karena itu adalah idolanya. Dia pokoknya perbuatan orang itu bagaimanapun tidak benar. Dia udah nggak bisa bedakan lagi. Ya, saudara, kita boleh punya hubungan dekat dengan seseorang. Tapi kalau dia salah, kita harus berani menegur dia. Kita harus berani mengatakan ini tidak benar. Kita harus berani, tapi dengan cara yang benar. Apalagi dia adalah otoritas kita. Kita harus berani berkata bahwa ini salah. Sama seperti Daud, saudaraku, mengatakan kepada Saul bahwa apa yang dia lakukan tidak benar. Saudaraku, dengan cara yang baik. Nah, saudaraku, kerap kali karena hubungan yang dekat, ketika orang-orang yang dekat dengan kita berbuat kesalahan, kita hanya diam. Ya, kita tidak lagi hidup di dalam keadilan. Ya, hubungan yang dekat itu telah membutakan mata kita, saudara. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ya, saudara, kita harus tetap mengatakan bahwa ini tidak benar. Ya, saudaraku yang kekasih, karena ketika kita tidak lagi ya melakukan itu, kita menentang salah satu hukum, ya, itu yang sama katakan, keadilan itu sama dengan hukum apa juga? Hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ketika orang melakukan kesalahan, dia harus, ya, kalau menurut hukum pemerintah, dia harus dihukum. Ya, orang yang benar harus tetap benar. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu belajar, khususnya dalam hubungan antar sesama kita. Kita punya teman dekat. Kadang-kadang teman dekat kita salah, kita tetap tidak mengatakan apa-apa kepada dia. Ya, jadi saudaraku, itu bukan prinsip yang benar. Sama seperti kasus-kasus di negeri kita. Kita tahu kasus Ahok, dia tidak bersalah, saudaraku. Tapi oleh karena tekanan massa, ya, dia yang tidak bersalah dipersalahkan. Dan Ahok berkata, ya, Allah Gusti, ya, Tuhan tidak tidur, katanya, ya. Nah, akhirnya di dalam kehidupan ini banyak sekali orang-orang yang melakukan menjolimi dia. Akhirnya saudaraku menerima eh, pembalasan daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah sebabnya betapa pentingnya kita, ya, mengikuti hukum Tuhan, hukum keadilan. Nah, sedikit sebelum saya akhiri, saudaraku, memang, nah, lebih tinggi daripada hukum keadilan adalah apa? Hukum kasih karunia, saudara. Kita tahu, saudaraku, hukum kasih karunia tidak menentang hukum keadilan. Kasih karunia lebih tinggi daripada hukum kasih karunia. Contohnya apa? Saudara, Alkitab berkata, siapa yang bersalah dia patut dihukum. Ya, itu adil. Nah, tetapi kalau ada orang yang bersalah tidak dihukum, bukan saudaraku, ketika ada orang yang bersalah tidak dihukum, itu namanya apa? Hukum kasih karunia. Nah, saudara, saya ini orang berdosa, tetapi hukum kasih karunia, ya, saya harus dihukum. Saya harus mati oleh karena dosa-dosa saya. Tapi ada hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia berkata apa? Yesus mati buat dosa-dosa saya.
Yesuslah yang sudah membayar dosa-dosa saya. Yesuslah yang sudah menanggung hukum keadilan. Dia sudah mati buat saya. Ya, lalu saya dibenarkan, saya diselamatkan. Jadi saudaraku, semua orang di atas muka bumi ini, semua orang mengalami hukum keadilan. Tetapi orang pilihan Tuhan, dia mengalami hukum kasih karunia. Itu tentang keselamatan saudaraku. Ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sama semuanya. Kita semua mengalami hukum keadilan. Ya, kita yang sudah dibenarkan Tuhan, kita juga mengalami hukum keadilan. Jadi mari saudaraku dalam kehidupan kita belajar menghormati Tuhan dengan bertindak adil. Mari kita juga belajar untuk sungguh-sungguh mengerti prinsip hidup bahwa ada hukum tabur tuai. Kita tidak bisa berkata, ya, kita menabur kejahatan. Lalu kita berkata, kenapa ini saya harus menuai kejahatan? Saudara, ya, itulah namanya hukum keadilan. Ya, tapi ada nggak orang yang tidak melakukan kejahatan seolah-olah? Alkitab mengatakan demikian. Saya tidak sempat menjelaskan kepada kita. Ada orang, saudaraku, dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ada orang yang benar, tapi dia seolah-olah yang mengalami hukum, mengalami apa yang dia harus dialami oleh orang fasik. Tetapi ada orang fasik, tapi dia seolah-olah mengalami hukum, mengalami hal yang baik dalam hidupnya. Nah, ingat saudaraku, Ayub tidak melakukan kejahatan. Ayub tidak melakukan kecurangan. Tapi mengapa dia mengalami itu? Itu namanya hukum pembentukan, saudara. Hukum pembentukan ini adalah berbicara tentang bagaimana Allah membentuk kita untuk semakin mengenal Dia dalam kehidupannya. Dan ingat, Ayub dibalaskan Tuhan 2 kali lipat. Ya, semua harta bendanya, anak-anaknya diberikan 2 kali lipat dari sebelumnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau adil. Sifat-Mu adalah adil. Itulah sebabnya Engkau memelihara bumi ini dengan keadilan. Engkau mengangkat pemerintah-pemerintah di bumi ini untuk melakukan keadilan. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami memahami prinsip ini. Biar kami sebagai anak-anak-Mu tidak bermain-main Tuhan dengan hukum keadilan, hukum tabur tuai. Biar kami Tuhan sungguh-sungguh belajar bagaimana takut akan Tuhan, bagaimana hidup melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus firman-Mu berkata, setiap orang menerima apa yang patut dilakukannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab firman-Mu juga berkata, sebab kami semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang dipatut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami kembali hari ini. Kami mau hidup dalam kebenaran, kami mau hidup dalam keadilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.